Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Pemirsa, pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat salah satu cabang olahraga menembak. Tapi cabang olahraga tembak kali ini sedikit berbeda dengan cabang olahraga tembak lainnya. Nah, seperti apa keseruannya? Namun sebelum itu, mari kita simak liputan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Tembak reaksi merupakan salah satu bagian dari nama pertandingan cabang olahraga menembak yang ada pada tahun 2000 resmi bernaung di bawah organisasi Perbakin. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci sukses dalam olahraga ini, di mana para atlet akan menunjukkan kemampuan mereka menentukan keputusan menembak target dengan reaksi yang cepat dan akurat, karena olahraga ini memiliki moto Diligentia Celeritas yang berarti ketepatan, kekuatan, dan kecepatan. Safety atau keamanan menjadi hal prioritas yang harus dipegang teguh oleh setiap atlet menembak reaksi, karena olahraga ini menggunakan peralatan yang membahayakan berupa senjata api dengan peluru tajam berkaliber 9 hingga 11 mm, sehingga jika atlet melupakan safety, maka secara otomatis akan didiskualifikasi. Ada 5 divisi dalam olahraga tembak reaksi, mulai dari divisi standar, divisi open, divisi modified, divisi revolver, dan divisi production. Setiap divisi mempergunakan senjata yang relatif berbeda, namun mempergunakan lapangan atau stage yang sama. Suasana pertandingan maupun latihan dalam olahraga tembak reaksi selalu seru dan menegangkan, karena seperti sedang dalam penyerbuan sesungguhnya. Itulah yang membuat olahraga yang mengandung sensasi ini terlihat seru namun cukup menegangkan. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai cabang olahraga tembak reaksi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan instruktur tembak reaksi Perbakin Pemprov NTB, yaitu Bapak Gigi Swasto. Halo Pak. Halo, selamat siang Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wah, senjata untuk cabang olahraga tembak reaksi ini banyak banget ternyata Banyak Pak ya? banget, banget. Jenisnya banyak banget, karena ini akan dibagi per divisi nantinya. Gitu. Iya, sebelum kita membahas tentang beberapa peralatan dan perlengkapan yang digunakan, mungkin kita pengen tahu nih Pak, sejarah tembak reaksi, khususnya kemunculan Perbakin Rinjani yang ada di NTB. Perbakin Rinjani, oke. Baik, saya gambarkan sejarah yang di NTB ya. Iya. Kalau IPSC kan ini suatu asosiasi dunia yang menaungi untuk mengenai tembak reaksi. Sedangkan di NTB sendiri, kami di Perbakin Rinjani, khususnya Pemprov Perbakin NTB mengadakan sertifikasi tembak reaksi itu pertama kali di tahun 2018. Yeah. Tahun 2018 untuk angkatan pertama hingga terakhir sampai angkatan kelima di tahun 2024 kemarin. Jadi dan rencananya untuk di tahun 2025 ini kami akan mengadakan juga, kalau tidak ada halangan, di akhir bulan Juni untuk angkatan ke-6 tembak reaksi Pemprov Perbakin NTB. Mungkin boleh dijelasin Pak, ada banyak banget senjatanya, ada yang panjang juga. Iya, oke. Yang pertama saya coba menjelaskan, ini jenis senjata yang masuk dalam kategori divisi production. Yeah. Divisi production, ini jenis senjatanya adalah Tanfoglio. Jadi semua jenis senjata yang termasuk dalam divisi production hanya bisa mengikuti lomba di divisi production saja. Yang kedua, ini ada senjata CK Arms. CK Arms ini masuk ke dalam divisi standar. Nah, itu sama seperti tadi yang saya jelaskan, hanya bisa digunakan satu divisi standar saja. Oke. Yang ketiga, ini basic senjatanya sama seperti yang divisi standar, cuman beda. Ada optik, ada kompensator, ada cocking handle, ada thumb rest. Kenapa ditambahkan? Karena senjata ini masuk ke divisi open. Yeah. Jadi divisi open menggunakan alat bantu yang lebih untuk memudahkan petembak dalam melakukan penembakan gitu aja. Selanjutnya ini ada basic senjata sama seperti yang pertama tadi, divisi production, akan tetapi perbedaannya menggunakan optik atau alat bantu untuk menembak pada slide-nya. Jadi ini masuk ke dalam divisi production optik. Ya. Ada satu lagi sebenarnya untuk di kelas handgun yang masuk divisi, ada divisi revolver. Yeah. Cuman kami kebetulan senjatanya tidak ada, dan kebetulan atlet kami juga tidak ada yang turun di divisi revolver.
Jadi ada divisi yang baru juga dikembangkan di sini di daerah, divisi PCC. PCC sebenarnya dibagi ada dua. Ada divisi PCC optik yang menggunakan alat bantu seperti ini, atau PCC iron. PCC iron itu menggunakan hanya pisir tanpa menggunakan optik. Ya, mungkin segitu dulu Mbak. Yang divisi-divisi yang bisa saya jelaskan. Iya. Kalau dari segi pelurunya itu apakah berbeda juga Pak? Ada sedikit perbedaan, cuman di dalam IPSC kita menggunakan peluru 9 mm. 9 mm, 9 kali 19 mm. Kecuali untuk di kelas open. Di kelas open kita bisa ada dua pilihan. Menggunakan 9 mm atau menggunakan amunisi 38 super. Jadi amunisi 38 super memiliki recoil itu daya hentak yang lebih keras. Akan tetapi itu akan mempengaruhi di penilaian nantinya. Kenapa bisa berbeda penilaian? Karena menggunakan amunisi yang lebih keras hentakannya akan mempengaruhi kestabilan tembakan. Jadi itu akan mempengaruhi poin juga, begitu. Iya, kalau dari peralatan yang lain nih Pak, untuk safety dan lain sebagainya, apa aja nih yang digunakan? Oh iya. Jadi yang pertama, bagi setiap petembak reaksi harus memiliki peralatan standar yang seperti di tangan saya ini. Yang pertama ini disebut rig set. Dalam satu kesatuan ini namanya rig set. Rig set ini terdiri dari belt. Belt itu sabuk. Ya. Terus yang kedua ada holster. Holster adalah tempat senjata. Ya. Yang ketiga ada mag pouch. Mag pouch ini bisa berbagai macam. Ada menggunakan 3, ada menggunakan 2, ada pun juga nanti ada yang menggunakan magnet di depannya. Nah, ini untuk peralatan yang digunakan yang wajib ya untuk setiap petembak. Yang selanjutnya ada pelindung telinga dan pelindung mata. Ini juga hal yang wajib karena tidak boleh melakukan tembakan atau memenuhi suatu lomba kalau tanpa peralatan safety yang lengkap, begitu Mbak. Iya, tadi kan dijelaskan di sini ada yang 3, ada 2, ada 4 Pak. Iya. Ada yang pakai magnet juga. Nah, Betul. Ini untuk apa Pak? Ini mag pouch, namanya mag pouch sesuai dengan namanya untuk magazine, pouch untuk magazine. Jadi posisinya magazine akan masuk ke dalam sini, gitu Mbak. Jadi untuk melakukan penggantian pengisian ulang amunisi pada saat kita melakukan penembakan. Jadi ada jumlah target pada saat kapasitas satu magazin tidak mencukupi, maka kita mengambil cadangan dari mag pouch ini. Iya, kalau perhitungan Pak, ketika kejuaraan itu seperti apa di cabang olahraga tembak reaksi? Ya, perhitungan tembak reaksi itu berdasarkan poin. Saya contohkan Mbak ya. Jadi ini adalah paper target di tembak reaksi. Paper target ini terdiri dari 3 bagian. Kalau Mbak bisa lihat di sini ada yang tengah, ada huruf A, setelahnya ada huruf C, dan setelahnya lagi ada huruf D. A ini apa? A ini alpha. Alpha ini adalah nilai tertinggi dalam suatu tembak reaksi. Charlie, yang kedua ini Charlie, perolehan yang nomor 2, dan seterusnya sampai delta. Kenapa nilai tertinggi di alpha itu 5 poin, Mbak? Yang di Charlie 2, yang di Charlie 3, yang di delta 1 gitu. Jadi itu kalau menggunakan power factor minor. Jadi nanti keseluruhan target yang ditembak berdasarkan perkenaan itu akan diakumulasi dan dibagi dengan waktu yang ditempuh pada saat melakukan penembakan, begitu. Iya, berarti juga bergantung pada kecepatan. Betul. Jadi di tembak reaksi ini bergantung pada 3 hal dasar: kecepatan, kekuatan, dan ketepatan. Jadi di 3 hal dasar ini tidak bisa hanya salah satu faktor saja yang menonjol. Jadi 3-3-nya harus seimbang tembakan, itu saja. Iya, kalau target Pak, khususnya sebagai seorang instruktur untuk atlet-atlet yang ada di NTB untuk menghadapi PON di tahun 2028. Untuk menghadapi PON 2028 bisa bersaing pada saat PON nanti kepada lawan-lawan mereka yang akan dihadapi, terutama daerah-daerah yang sudah maju. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga Perbakir Rinjani semakin maju dan nanti bisa mengharumkan nama NTB di Amin. PON 2028. Iya. Iya, baik pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak mengenai cabang olahraga tembak reaksi, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa atlet lainnya. Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga.